Namanya ini hampir sama semua ya, memang dari leluhur mereka orang Bali, leluhur saya orang Bali ya. Nah ini sudah disiapkan memang 4 nama dari leluhur mereka orang Bali ya. Jadi untuk nama anak pertama punya 3 sebutan nama. Jadi namanya adalah Wayan, Putu, dan Gede ya. Jadi Wayan, Putu, dan Gede, yang mana yang sering didengar kira-kira? Wayan sama Putu ya. Wayan itu berasal dari kata wayah. Di Bali wayah itu artinya tua. Jadi wayah itu artinya tua. Jadi wayah itu anak tertua ya. Jadi boleh pakai nama Wayan, boleh pakai nama Putu, boleh pakai nama Gede ya. Tergantung wilayahnya. Dari 9 kabupaten yang ada di Pulau Bali ini memiliki ciri khas masing-masing. Misalkan contoh kalau di kampung saya, sebagian besar itu memakai nama anak pertamanya dengan sebutan Wayan. Beda lagi dengan di Kabupaten Tabanan, sebagian besar memakai nama Gede. Nah, jadi yang mana saja boleh, Wayan, Putu, dan Gede. Yang jelas itu sudah menciri khaskan untuk anak pertama ya. Lanjut ke anak nomor 2 ya. Jadi anak nomor 2 itu juga sama, punya 3 sebutan nama. Namanya adalah Made, Kadek, dan Nengah. Made, Kadek, dan Nengah. Yang mana yang kira-kira sering didengar? Made ya. Jadi Made yang sering dengar. Jadi Ibu Made, Bapak Made, itu ya, Mbok Made yang sering dengar ya. Jadi Nengah itu berasal dari kata tengah. Nengah, tengah-tengah, yang artinya anak nomor 2 dari nomor 4. Nah, jadi untuk bisa kita mengetahui orang tersebut laki-laki atau perempuan, bisa dilihat dari nama depannya ya. Kalau misalkan I itu panggilan untuk laki-laki dan Ni itu untuk perempuan. I dan Ni ya. I-nya laki-laki, Ni-nya perempuan. Misalkan contoh namanya I Putu Sudarma. I Putu Sudarma. I panggilan untuk I laki-laki, Putu anak nomor 1, anak pertama. Sudarma adalah nama panjangnya atau nama lengkapnya ya. Jadi I Putu Sudarma. Misalkan contoh lagi namanya Ni Made Suarmini. Contoh nama Ni Made Suarmini. Ni panggilan untuk Ni perempuan, Made anak nomor 2 ya. Suarmini adalah nama panjangnya atau nama lengkapnya. Nah, jadi itu untuk anak nomor 2 punya 3 sebutan nama ya. Terus lanjut lagi ke anak nomor 3. Jadi anak nomor 3 itu punya 1 sebutan nama saja. Namanya adalah Komang. Komang atau Nyoman ya, anak nomor 3. Komang atau Nyoman. Komang ya. Jadi Komang, A-nya jangan diganti E ya. Kalau ganti E jadi Komeng, jadi pelawak ya. jadi pelawak ya, jadi Komang ya. Nah itu untuk anak nomor 3 ya. Lanjut ke anak nomor 4. Anak nomor 4, anak terakhir juga sama, punya 1 sebutan nama saja. Namanya adalah Ketut. Untuk sebutan anak terakhir Ketut, jangan ditambahin N ya. Iya sama, cuman bedanya I sama Ni kalau nama depannya. Tapi kalau orangnya panggilannya sama, Ketut. Nah, jadi Ketut siapa? Misalkan Ketut Mira gitu namanya, Ketut Mira otomatis sudah perempuan. Nah, jadi tuh untuk anak terakhir sebutannya adalah 1 nama saja, Ketut ya, jangan ditambah N ya. Nah, jadi nama-nama orang Bali ini Bapak Ibu tidak hanya ada di Pulau Bali, nama-nama orang Bali juga sudah terkenal ya. Jadi tidak hanya ada di Pulau Bali, bahkan di Pulau Jawa juga ada ya. Jadi terkenal juga sampai ke luar negeri ya. Jadi di luar negeri nama yang paling terkenal di luar negeri itu adalah nama Made. Banyak dijumpai di negara Cina, yaitu Made in China. Udah serius aja dengar. Ya, jadi di Cina. Anak nomor 5. Nah, jadi ini Bapak pertanyaannya anak nomor 5. Nah, jadi namanya disediain cuma 4. Jumlah anak yang lahir itu 5. Nomor 5. Untuk anak nomor 5 itu kembali lagi ke awal, Pak. Kembali lagi ke 1. Kembali ke Wayan, kembali ke Putu. Ya, bukan di Wayan-Wayan. Cuman yang untuk anak nomor 5 ini biar nggak bingung ditambahi kata-kata balik. Jadi anak nomor 5 namanya Wayan Balik. Nah itu berlaku kelipatannya ya. Jadi bukan Wayan-Wayan, Wayan Balik ya, anak nomor 5 Wayan Balik. Nah itu berlaku kelipatannya. Jadi zaman dulu kan
orang tua kita jarang ikut program KB. KB-nya ada tapi jarang diikuti programnya. Jadi anaknya sampai banyak, sampai 7, sampai 8, sampai 12 anaknya. Nah, jadi itu bisa kembali lagi ke awal, kembali ke 1. Jadi otomatis anak nomor 5 namanya Wayan Balik. Anak nomor 6 namanya belum. Anak nomor 6 namanya habis Wayan Made Balik ya. Anak nomor 7 ini yang masih fokus, anak nomor 7 namanya nggak balik. Anak nomor 7 namanya Komang Balik ya. Lulus ujian. Anak nomor 8 namanya Ketut Balik ya. Anak nomor 9 namanya Wayan Bolak-balik. Ya bolak-balik pusing langsung 2 kali. Nah, jadi saya ada teman, jadi beliau ini seorang pemandu juga, seorang tour guide juga. Ini bahkan senior saya, sepuh juga, sudah berumur. Beliau punya nama itu Iwayan Balik Sore. Nah, itu nama beliau ya. Iwayan Balik Sore. Jadi I itu panggilan untuk I laki-laki. Wayan Balik berarti anak nomor Wayan Balik nomor 5. Ya, nomor 5 Wayan Balik. Sore itu dia lahir mungkin pada sore hari ya, jadi namanya Iwayan Balik Sore. Nah, kalau misalkan dia lahirnya pagi pulang-pulang. Nah, jadi kalau misalkan dia lahirnya pagi, otomatis namanya Iwayan Balik pagi, balik subuh. Orang Bali bilang balik sembengan. Sembengan itu pagi, kalau malam itu petang ya. Nah, jadi balik subuh berarti ya. Nah, jadi itu nama-nama orang Bali ya. Jadi pakai nama yang sudah modern pun nggak apa-apa gitu ya. Jadi yang jelas ada nama alma maternya orang Bali. Jadi kalau sudah nama Wayan itu sudah otomatis nomor 1. Jadi nggak mungkin anak nomor 2 namanya Wayan. Jadi sudah itu tidak bisa dibolak-balik lagi. Nah, jadi misalkan contoh Ibu Neti anak nomor 2 Bu. Nomor 2 berarti Ibu Nimade atau Nikade Nimade. Nah, itu contohnya. Ibu Nimade Neti. Ya. Nah, jadi itu sudah tidak bisa diurut, tidak bisa ditukar-tukar lagi. Sudah Wayan nomor 1, Made nomor 2, begitu juga kelipatannya, ya berlangsung kelipatannya. Nah, jadi itu nama-nama orang Bali. Dan yang Ida Ayu, nah nanti saya bahas Ida Ayu itu karena berhubungan dengan golongan kasta. Ya, nah jadi dari 4 anak ini, dari Wayan, Made, Komang, dan Ketut. Nah, itu jadi minimal itu dari 4 anak harus ada 1 anak laki-laki minimal. Nah, jadi minimal. Karena kan program KB Bali ini agak sedikit berbeda, Bu. Nah, jadi kalau program KB Indonesia, KB nasional, nah itu kan 2 anak sudah cukup ya, laki-laki atau perempuan itu sama saja. Nah, jadi kalau program KB Bali itu harus ada 4 anak. Ya, jadi wajib ada Wayan, Made, Komang, dan Ketut. Nah, Ketutnya ini biar tidak hilang, biar tidak punah si Ketutnya ini, namanya nama Ketut. Nah, jadi minimal itu harus ada satu anak laki-laki dari 4 anak ini. Kalau nggak ada, si bapak. Kalau nggak ada, kawin lagi gitu. Pindah ke Bali gitu. Nah, jadi kalau nggak ada, jadi kalau tidak bisa memiliki anak laki-laki, nah ini ada 2 solusi. Nah, jadi solusi yang pertama ini agak memberatkan untuk kaum perempuan, khususnya para ibu-ibu. Nah, tadi solusinya apa, Pak? Boleh menikah lagi. Si bapak atau si suami boleh menikah lagi, tetapi dengan catatan harus ada izinnya, izin dari ibu, izin dari istrinya. Jadi harus jelas ini perizinannya. Jadi nggak boleh sembunyi-sembunyi, harus jelas ya. Nah, jadi harus dimusyawarahkan lah terlebih dahulu ya. Nah, solusi yang pertama ini agak kurang tepat ya, karena para ibu-ibu ini rasanya jarang ada yang menerima gitu, Bu ya. Jadi siapa sih yang mau gitu ya, Bu ya? Betul, pakai hati banget jawabnya. Pakai hati banget jawabnya, betul. Siapa sih yang mau gitu, Bu ya? Jadi menerima gitu ya, sulit ini untuk diterima. Nah, jadi diambillah solusi yang kedua. Solusi yang kedua, tukar tambah. Aduh, tukar tambah nih solusi kedua. Nah, jadi solusi yang kedua, nah ini bisa
Apa kira-kira jawabannya? Ya, jadi adopsi. Nah, jadi bisa mengangkat anak atau adopsi. Ya. Nah, jadi kalau di Bali mengangkat anak atau adopsi, ya jadi itu harus dari keluarga laki-laki atau si laki-laki. Karena di Bali masih berpatokan kepada laki-laki atau sistem kebapakan atau patrilineal. Ya, jadi itu sistem kebapakan atau sistem puruse dalam bahasa Bali. Ya. Jadi mengangkat anak, jadi angkat anak pun itu harus dari saudara laki-laki. Nah, jadi saudara sepupu. Misalkan ini kakak adik saudara, satunya ini tidak bisa memiliki anak laki-laki, satunya ini bisa dua anak laki-laki. Nah, ini diangkat. Nah, jadi ditukar, ditukar rasanya, jadi ditukar. Nah, jadi di Bali untuk warisan itu 100% jatuh ke tangan anak laki-laki. Nah, jadi makanya di Bali, ya, jadi 100% jatuh ke tangan anak laki-laki. Jadi kenapa di Bali harus ada anak laki-laki? Karena nanti anak laki-laki ini yang akan diajak tinggal di rumah sebagai penerus juga, diajak tinggal di rumah juga. Karena kalau anak perempuan di Bali sudah menikah 100% harus ikut suami. Nah, jadi istilah sudah dilepas dari keluarga asalnya, dari keluarga kandungnya, sudah lepas ikut suami. Nah, jadi tinggal anak laki-laki ini yang tinggal di rumah. Jadi mengurusi orang tuanya ketika orang tuanya sudah lanjut usia, sakit-sakitan, ngurusin pada saat sakit. Pada saat sudah meninggal, upacara ngaben, membuatkan upacara ngaben. Jadi membuatkan upacara ngaben itu biayanya tidak sedikit. Nah, jadi hampir habis ratusan juta. Habis. Makanya jatuhnya ke tangan anak laki-laki. Nah, jadi jatuh ke tangan anak laki-laki 100% itu peraturan tersebut ketika waktu masih zamannya kerajaan. Jadi waktu zaman kerajaan itu aturannya bagus sekali, tidak bisa diganggu-gugat. Nah, sekarang karena sudah zamannya sudah modern, jadi ada sedikit perubahan. Nah, jadi perubahan peraturan di mana sekarang anak perempuan itu berhak mendapatkan hak waris atau hak warisan. Nah, jadi persentasenya anak laki-laki mendapatkan 80%, yang perempuan mendapatkan 20%. Kalau hitung-hitungannya dalam bahasa Bali, nyuwun sama negen. Negen itu yang laki-laki kan di depan dan di belakang. Ya, negen. Kalau nyuwun itu yang perempuan cuma bawa sebakul aja gitu patokannya. Ya. Disuwun ya, nyuwun kalau di bahasa Bali, nyuwun. Nah, jadi si perempuan kalau sudah menikah 100% ikut suami, otomatis semua dari A sampai Z. Ya. Jadi seperti contoh misalkan si perempuan orang Bali atau orang Hindu menikah dengan laki-laki dari Jawa atau Muslim. Jadi otomatis setelah menikah otomatis si perempuan ini ikut suami. Nah, jadi dari aturan, dari adatnya, dari namanya mungkin nanti ada perubahan, termasuk ikut keyakinan atau agama. Ya. Jadi otomatis si perempuan ini setelah menikah ikut suami menjadi seorang, ya jadi mualaf. Ya. Nah, jadi apa namanya, perbedaan keyakinan ya, jadi memang itu sudah ada dari zaman dulu, dari zaman kerajaan. Cuman waktu zamannya kerajaan kan informasinya belum akurat seperti sekarang. Informasi cepat lewat handphone, cepat bisa tahu berita. Dulu itu dari koran. Nah, itu pun jarang-jarang orang baca koran dulu. Dulu kan bos-bos, penggede-penggede, pejabat baru baca koran. Nah, jadi dulu ada seorang putri raja dari kerajaan Pemecutan. Nah, itu beliau bernama I Gusti Ayu Madirai, putri Bali, putri raja, menikah dengan pangeran Muslim dari Bangkalan Madura. Nah, jadi setelah menikah, otomatis beliau ikut suami, jadi masuk Muslim, menjadi seorang mualaf. Ya, jadi otomatis namanya juga ada perubahan. Jadi namanya setelah menjadi Muslim itu adalah Raden Ayu Siti Khadijah. Ya, dari I Gusti Ayu Madirai menjadi Raden Ayu Siti Khadijah. Nah, jadi itu rame joget. Ini joget di sebelah kanan. Jadi joget yang di sini ya. Nah, jadi joget yang di sini. Jam 5. Nah, jadi itu tentang perempuan Bali. Ya, jadi ada aturan yang tidak tertulis. Jadi di mana perempuan Bali setelah menikah itu harus 100% ikut suami. Ya. Nah, jadi itu untuk nama-nama orang Bali ya, jadi alma maternya ya. Jadi karena sekarang di Bali sudah zamannya juga sudah modern, turis-turis banyak datang ke Bali, masuk budaya barat, jadi namanya pun ada nama-nama baratnya juga. Jadi saya punya teman, ini beliau dari waktu ngidam, nah, jadi sudah ngidam sama turis. Nah, beliau kebetulan jualannya di Pantai Kuta, lahir anaknya laki-laki, namanya Igede Michael. Nah, jadi dia karena memang
mirip juga bentuk-bentuk hidungnya. Mungkin karena ibunya terus ngebayangin gitu jualan di pinggir pantai, jualan minuman. Nah, lahirnya mirip bule, namanya Igedeng Michael. Iya, Igedengnya tetap ya, jadi atau Iwayan atau Iputu gitu. Kebetulan orangnya memang gemuk badannya. Keadaan ekonomi yang sudah mampu ya untuk puranya. Nah, ini sudah mampu keadaan ekonominya. Nah, jadi bisa kita lihat ya. Jadi status sosial, status ekonomi bisa kita lihat. Nah itu ya, Pura Sanggah atau Pura Merajan ya. Jadi Pura Sanggah atau Pura Merajan bisa kita melihat status sosial, status ekonomi. Nah, jadi di Bali, orang Bali atau orang Hindu, nah itu sebelum membuat bangunan atau mendirikan bangunan, jadi yang dibuat terlebih dahulu itu adalah tempat sembahyang atau tempat ibadah atau pura sanggah namanya untuk sembahyang. Karena kenapa itu dibuat terlebih dahulu, diprioritaskan? Karena semua kegiatan itu ada di sana, termasuk upacara pernikahan. Nah, jadi orang Bali jarang sewa gedung, Bu. Ya, jadi nah ini pura berbanyak ini kalau modelnya kayak gini. Ya, ini keadaan ekonomi masih sederhana dan ini berbanyak, mungkin sampai 5 sampai 7 kakak kayak begini modelnya. Nah, ini yang perlu